Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar cukup jelas. Oke, kita akan mulai bentar lagi ya, 12.30. Materi hari ini integral tak wajar disampaikan secara online sesuai dengan edaran dari kampus. Jadi pertemuan pekan ketiga dan juga pekan keempat akan dilaksanakan secara online. Nah, ini materi terakhir dari CO1. Jadi kalau dalam apa sih rencana pembelajaran itu pekan keempat itu ujian, harusnya ujian CO1 ya. Jadi hari ini masuk materi terakhir, kemudian besoknya itu responsi, kemudian pekan berikutnya responsi lagi. Nah, berhubung pekan keempat itu masih online, oleh karena itu kemungkinan ujian akan digeser ke pekan kelima mungkin ya. Dan oleh karena itu nanti setelah ini kita akan masuk ke materi materi CO2 terlebih dahulu. Seperti itu. Oke, sekarang waktu sudah menunjukkan jam 12.30. eh Bagi yang memerlukan rekaman, silakan direkam. Bisa ngerekam nggak, rekan-rekan? Oke. Hari ini materinya adalah integral tak wajar. Terlihat jelas? Jelas, Pak. Oke. Untuk tujuan pembelajaran, pertama, integral limit dari integral tentu dengan batas integral mendekati bilangan real tertentu. Atau negatif tak hingga, atau pada beberapa kasus keduanya. Dengan kata lain, integral tak wajar adalah limit dalam bentuk yang diambil pada salah satu batas atau keduanya. Jadi kalau kalian melihat ada integral dengan batasnya itu tak hingga, gitu ya, itu termasuk integral tak wajar. Dan di sini pengetahuan tentang limit yang sudah kalian pelajari sebelumnya ini sangat apa sih namanya itu membantu gitu ya. Di kalkulus 1 udah belajar limit ya. Nah, tujuan pembelajaran pertama menghitung integral tak wajar dengan batas pengintegralan tak hingga, kedua menghitung integral tak wajar dengan integran tak hingga pada daerah pengintegralan. Kemudian pertama integral tak wajar, definisinya seperti ini. Jadi suatu integral dikatakan integral tak wajar ini kalau A atau B-nya ini tak hingga. A atau B-nya tak hingga. Jadi dalam mendefinisikan integral tentu A sampai B f dx sebagai limit jumlah Riemann ada dua syarat yang harus dipenuhi. Jadi kalau integral tentu ini A sama B-nya ini berhingga. A sama B-nya berhingga. Kalau integral tentu. Dan integral fx ini berhingga pada selang A sampai B. Nah, kalau salah satunya tidak terpenuhi, misalkan A atau B-nya tak hingga, maka disebut dengan integral tak wajar. Ini jenis integral tak wajar ada dua. Jadi jenis-jenis integral tak wajar ada dua. Pertama integral tak wajar dengan batas pengintegralan tak hingga. Kedua integral tak wajar dengan integran tak hingga. Jadi bisa jadi si fx-nya yang tak hingga. Yang kedua bisa jadi batasnya yang tak hingga. A atau B-nya yang tak hingga. Gitu ya. Di sini contohnya ini. Nah ini bentuknya. Yang pertama di sini batasnya yang tak hingga. Jadi pertama batas bawahnya negatif tak hingga atau batas atasnya tak hingga. Atau bisa jadi keduanya. Atas sama bawahnya sama-sama tak hingga. Nah, cara mengintegralkannya bagaimana? Cara mengintegralkannya, pertama yang tak hingga ini kita ganti dengan suatu bilangan yang menuju negatif tak hingga. Demikian pula ini kita ganti tak hingga dengan B menuju tak hingga. Kalau ada dua bagaimana? Kalau ada dua batas tak hingga, ini kita pecah dulu. C-nya kita pilih C-nya, kita pilih sehingga FC-nya di sini ada. FC-nya di sini ada. Terdefinisi ya. FC-nya harus continue. Setelah itu, eh, setelah dipecah jadi seperti ini, dengan theta hingga sampai hingga sampai negatif theta hingga sampai C tambah C sampai theta hingga, yang theta hingga ganti dengan limit. Jadi limit A menuju negatif theta hingga A sampai C, ini pun sama theta hingga limit B menuju theta hingga C sampai B, seperti ini. Ini kasus untuk yang batasnya theta hingga ya. Batasnya theta hingga. Di batas bawah, batas atas, atau keduanya.
Kasus ketiga, integral tak wajar tuh kondisinya bisa jadi apa sih? Integrannya. Jadi si fx-nya yang tak hingga. Contohnya misalkan integral nantilah ya, kita bahas contohnya itu sini bisa nggak ya? Nah, contohnya misalkan di sini integral dari 0 sampai berapa ini? 0 sampai 2 misalkan. 1/x-1 dx. Di sini 0 sampai 2 tuh memuat 1 ya. 1 - 1 di sini 0. Seper 0 tuh nggak ada. Atau lebih tepatnya seper 0 tuh dia akan menuju tak hingga. Dengan demikian di sini 1/x-1-nya dia menuju tak hingga ketika x-nya sama dengan 1 di sini. Nah, di sini pun nanti ini termasuk salah satu integral tak wajar. Gitu. Lamaan nggak pakai ya, jadi saya lupa. Nah, jadi ini ada ada dua jenis gitu ya. Integral tak wajar itu pertama yang batasnya tak hingga, kedua yang integrannya atau fx-nya tak hingga. Nah, pertama kita bahas dulu yang batasnya tak hingga, batas bawah, batas atas ataupun kuda batasnya gitu ya. Nah, ini integralnya dikatakan ada nih. 1 2 3 dikatakan ada integralnya kalau kalau ini konvergen. Gitu. Konvergen berarti limitnya ini ada. Jadi setelah dihitung integralnya, lalu dihitung limitnya, kalau limitnya ini ada dan berhingga, limitnya ada dan berhingga, maka di sini integral tak wajar ini dikatakan konvergen. Kalau misalkan limit dari integral ini nggak ada, limit dari integral ini nggak ada, maka dikatakan integral tak wajar ini divergen. Gitu ya, konvergen kalau limitnya ada dan berhingga, divergen kalau limitnya tidak ada atau tak hingga. Gitu. Contoh, periksa kekonvergenan integral tak wajar berikut ini. Di sini ada 3 buah integral tak wajar. Pertama 4 sampai tak hingga x kali e pangkat negatif x kuadrat dx. Yang ini. Ini batas atasnya yang tak hingga. Yang kedua negatif tak hingga sampai 0. Ini batas bawahnya yang tak hingga. Sedangkan ininya fungsinya, integralnya di sini dia continue. Dan dia istilahnya itu wajar-wajar saja gitu ya. Berikutnya di sini negatif tak hingga sampai tak hingga dx per x kuadrat plus 2x plus 5. Di sini bawahnya nggak mungkin 0, definit positif di sini ya, definit positif. Dengan demikian di sini ini termasuk integral tak wajar dengan batasnya yang membuat dia tak wajar. Jadi batas bawah sama batas atasnya di sini tak hingga. Oke, yang pertama di sini integral 4 sampai tak hingga x kali e pangkat negatif x kuadrat dx. Di sini tak hingganya kita ganti dengan b menuju tak hingga. Jadi limit b menuju tak hingga 4 sampai b x kali e pangkat negatif x kuadrat dx. Langkah berikutnya kita hitung integralnya. Integral dari x kali e pangkat negatif x kuadrat dx ini sama dengan negatif setengah e pangkat negatif x kuadrat dari 4 sampai b. Bagian sini apakah perlu diperjelas? Tidak. Oke, kalau tidak kita lanjut. Perjelas bagian mana? Jelas Pak maksudnya. Oh, jelas. Mantap. Oke. Jelas. Berikutnya di sini, nah setelah dihitung integralnya, baru kita hitung limitnya. Limit b menuju tak hingga negatif setengah kita keluarkan. Bisa juga negatif setengah kali limit gitu ya. Limit b menuju tak hingga negatif setengah e pangkat negatif b kuadrat kurangi e pangkat negatif 16. Jadi ini batas dimasukkan sini negatif b kuadrat, 4-nya dimasukkan, jadi ini negatif 16. Setelah itu di sini hitung limitnya. Limit b menuju tak hingga dari 1 per e pangkat b kuadrat ya. Ini kan e pangkat negatif jadi 1 per e pangkat b kuadrat. Ini 1 per e pangkat tak hingga. 1 bagi tak hingga dia menuju 0. Jadi yang ininya 0, yang ininya enggak 0. Jadi negatif setengah kali 0 dikurangi ini hasilnya adalah setengah e pangkat negatif 16. Karena hasil dari integral ini berhingga, dengan demikian di sini integral tak wajarnya yang ini integral tak wajar yang konvergen. Jadi karena dia berhingga nih hasilnya, maka integral tak wajar ini konvergen menuju ke setengah e pangkat negatif 16. Ada pertanyaan dulu sampai sini?
Baik, kalau tidak lanjut ke bagian kedua, negatif tahingga sampai 0 x kali e pangkat negatif x kuadrat dx. Caranya serupa, jadi yang tahingnya kita ganti dengan limit. Oh, ini batas bawahnya yang tahingga. Ini jadi limit a menuju negatif tahingga. Dari a sampai 0. Jadi ganti dengan a nih. Setelah itu kita hitung limitnya. Limit x kali e pangkat negatif x kuadrat. Ini sama dengan yang atas nih, bentuk integralnya. Maka hasilnya negatif setengah e pangkat negatif x kuadrat. Cuma ini batasnya a sampai 0, yang atas 4 sampai b. Lalu setelah itu batasnya kita masukkan, ini negatif setengah e pangkat negatif 0 kuadrat. Negatif 0 kuadrat itu 0. Jadi e pangkat 0 ini 1. Jadi 1 kali negatif setengah. Ini dikurangi ya awalnya. Dikurangi negatif setengah. Dikurangi negatif jadi plus. E pangkat negatif A-nya masuk sini. A kuadrat jadi negatif A kuadrat di sini. Ini hasilnya setelah kita substitusikan A sama 0-nya. Itu hitung limitnya. Untuk A menuju negatif tahingga. Di sini E pangkat negatif A kuadrat. Ini 1 per, jadi E pangkat negatif itu kalau di bawah jadi positif ya. 1 per 2 E, 2 kali E pangkat A kuadrat. A-nya menuju negatif tahingga. E pangkat tahingga kuadrat itu dia menuju tahingga. Gitu ya. 1 dibagi menuju negatif tahingga, dia akan menuju 0. 1 bagi 0, dia menuju 0. Gitu. 1 menuju tahingga, 1 bagi 2 kali pangkat tahingga kali 2 tahingga, 1 bagi tahingga, dia menuju 0. Ini setengah tambah 0 itu negatif setengah. Jadi ini hasilnya negatif setengah. Bagian kedua pun dia konvergen menuju negatif setengah. Gitu ya, karena dia hasil integralnya berhingga. Oke, dari dua contoh ini, ada yang kurang jelas atau ada yang perlu diperjelas atau tidak? Tidak ada. Baik, kalau tidak, contoh yang ketiga. Di sini integral negatif tahingga sampai tahingga 1 per x kuadrat plus 2x plus 5 dx. Di sini kita pilih titik tengahnya ini negatif setengah n negatif tahingga sampai 1 tambah 1 sampai tahingga. Jadi kalau misalkan pakai limit, ini nggak bisa ya. Kalau pakai limit langsung nggak bisa. Jadi ini kita pecah dulu. Negatif tahingga sampai 1 tambah 1 sampai tahingga. Setelah itu, yang tahingnya kita ganti dengan limit. Jadi ini limit A mau diganti tahingga A sampai 1. Ini pakai A. Yang ini pakai B gitu ya. Jadi limit B mau tahingga 1 sampai B. Seperti itu. Setelah itu kita integralkan. Di sini pakai tangan inverse. Yang dulu di kalkulus 1. Masih ingat ya? Ini kalau diurai, ini integralnya sama dengan setengah tangan inverse x plus 1 per 2. Jadi sini tuh kan ini x plus 1 kuadrat ya. X kuadrat, nih. 1 per x kuadrat plus 2x plus 1 plus 4. Ini sama dengan ini ya. Dan ini sama dengan 1 per x plus 1 kuadrat plus 2 kuadrat. Ini sama dengan 1 per 2 kuadrat dikali 1 per x plus 1 per 2 ini kuadrat plus 1. Nah, jadi integralnya terhadap ini nanti. Pakai yang tangan inverse. Hasilnya jadinya seperti ini. X plus 1 per 2 ya. U-nya di sini tangan inverse X plus 1 per 2. Ini setengah kuadrat itu nanti kan U-nya X plus 1 per 2 ya. Nanti ada gini. Kalau U-nya X plus 1 per 2, maka DO dx di sini adalah berapa? Setengah. DO dx berapa di sini? Halo? Setengah, Pak. Setengah. Setengah ya. Karena X plus 1 per 2 ini adalah X per 2 tambah 1 per 2. Ini turunannya 0, ini turunannya adalah setengah. Dengan demikian di sini DU 2DU sama dengan DX. Gitu ya. Jadi DX-nya nanti diganti dengan 2DU. Jadi 2DU-nya nih, kalau di sini ada 2DU, 2DU, ini 2-nya habis sama ini. Jadi sini cuma setengah doang, bukan 1 per 2 kuadrat. Gitu. Jadi integral dari ini DX, integral DX
integral. Nah, ini jadi U kuadrat nih di sininya. Jadi itu integral setengah 1 per U kuadrat plus 1 DU gitu. Ininya 2, ini 2 kuadrat. Nah, 2-nya ini habis. Nah, ini jadinya setengah 1 per U kuadrat plus 1 plus C. U-nya kita kembalikan lagi. U-nya di sini ada X plus 1 per 2. Dapatlah hasilnya ini. Gitu ya. Cuma di sini karena ini ada batasnya, 1 sampai dengan B, ini A sampai 1. Dengan demikian C-nya kita hilangkan. Ya. Jadi tangan inverse, ini U-nya nih, X plus 1 per 2, A sampai 1. Sedangkan yang satunya lagi di sini, 1 sampai B. Nah, setelah itu, seperti biasa, maaf, kita hapus dulu. Nah, biar jelas ya. Nah, gini ya. Nah, batasnya dimasukkan di sini, jadi tangan inverse 1 plus 1 per 2, 2 per 2, 1. Nah, di sini kita pintar-pintar mengambil batas ya. Kalian bisa aja di sini ngambilnya bukan negatif tahingga sampai 1, 1 sampai tahingga, bisa negatif tahingga sampai 2, 2 sampai tahingga, atau negatif tahingga sampai 100, 1 sampai tahingga pun boleh. Nah, di sini kenapa diambil batasnya 1? Di sini untuk memudahkan perhitungan tangan inverse-nya. Karena kalau misalkan kita ambil di sini, misalkan 2 gitu, ini jadinya 2 plus 1 per 2. Tangan inverse 3 per 2 itu susah dicarinya. Tangan inverse 3 per 2 itu susah dicarinya. Mau pakai 100 di sini ya. Di tahingga sampai 100, 1 sampai tahingga. Boleh? Boleh. Cuma di tangan inverse 101 per 2 gitu ya. Itu susah dicarinya. Jadi dengan demikian di sini, ini tricky di sini. Jadi jam terbang di sini berpengaruh ketika memilih untuk memecah negatif tahingga sampai tahingga menjadi negatif tahingga sampai 1, 1 sampai tahingga, ini perlu jam terbang tinggi. Jadi dari sini kita kelihatan, oh ini tangan inverse berikutnya. Tangan inverse tuh, terus di sininya kan X per 2, X per 2, X plus 1 per 2. Dengan demikian nanti ininya kita pilih 1 aja gitu ya. 1. Kalau 1 ini tangan inverse 1 kan enak ya. Tangan inverse 1 berapa? Tangan berapa 45. hasilnya 1? Berapa? 45, Pak. 45 derajat gitu. Dan nanti di ujian kalian tidak diperkenalkan menggunakan kalkulator. Kok gampang kok kalau pakai kalkulator? Iya, kalau kalkulator gampang. Tangan inverse 101 per 2 gampang kalau pakai kalkulator. Karena tidak diperbolehkan menggunakan kalkulator, oleh karena itu di sini kita pilih yang sudut istimewa. Tangan inverse 1 di sini adalah 45 derajat atau V per berapa? V per 4 radian ya. Kalau V per 2 radian itu 90 derajat, kalau 45 itu V per 4 radian. Nah, dengan demikian di sini tangan inverse 1 ada V per 4 radian. Ini tangan inverse A plus 1 per 2. Di sini A-nya menuju tahingga ya. Tahingga tambah 1 itu tahingga. Tahingga bagi 2 tahingga. Tangan inverse tahingga itu sama dengan 90 derajat. 90 derajat. Tapi kenapa ini negatif? Ada yang tahu alasannya? Karena di sininya negatif tahingga ya. Kita tangan inverse negatif tahingga itu adalah 270 derajat. Atau negatif V per 2. Sedangkan yang di sini, ini B-nya menuju tahingga. Nih, tahingga tambah 1 tahingga. Tahingga bagi 2 tahingga. Tangan inverse tahingga di sini adalah 90 derajat atau Pi per 2 radian. Tangan inverse 1 di sini adalah Pi per 4 radian. Setelah itu kita sederhanakan, ini hasilnya kita dapat V per 2 radian. Dan untuk selanjutnya mungkin di mata kuliah lanjut kalian akan lebih banyak menggunakan satuan radian dibanding derajat. Dengan demikian tolong mulai dibiasakan dari sekarang. Nah, tapi untuk mata kuliah tingkat 1 gitu ya, seperti kalkulus 2, kalian masih diperbolehkan menggunakan satuan derajat. Masih diperbolehkan. Tapi sebaiknya mulai dari sekarang tolong dibiasakan menggunakan satuan radian. Oke, karena integral tak wajar ini hasilnya adalah berhingga, maka integral tak wajar ini adalah integral tak wajar yang konvergen menuju V per 2 radian. Oke,
Oke, berikutnya integral tak wajar dengan integran tak hingga. Jadi fx-nya di sini tak hingga. Nah, di sini integral tak hingga di ujung selang. Misalkan kita punya fx, ini kontinu pada selang tutup A sampai selang buka B. Limit fx ketika x menuju B dari kiri itu adalah tak hingga atau negatif tak hingga. Maka integral A sampai B fx dx ini sama dengan limit T menuju B dari kiri A sampai T fx dx. Jadi sebenarnya di sini tuh fx-nya ini integralnya itu berhingga ya, A sampai B itu berhingga. Cuma di sini FB FB itu nggak ada. FB itu nggak ada. Atau di sini limit fx Tx menuju B dari kiri dia menuju tak hingga atau negatif tak hingga. Jika kontinu pada selang A sampai B, jadi A-nya buka, B-nya tutup, maka limit fx ketika x menuju A dari kanan ini sama dengan plus minus tak hingga. Nah, jika limit ruas kanan ada, maka integral tak wajar dikatakan konvergen, sebaliknya dikatakan divergen. Nah, kalau tadi yang saya uraikan di tengah-tengahnya ini dari kiri sama dari kanan ya. Jadi limit kirinya eh, limit kiri fx menuju B gitu ya. Oke, menuju B ini selang bukanya dia tak hingga. Kalau yang bawah ini limit kanan menuju A dari kanan di sini dia tak hingga. Mungkin lebih mudah kalau kita lihat dari contoh mungkin ya. Nah, kalau ini seperti yang tadi di awal saya katakan, fx di sini ada C antara A sampai B, ada C antara A sampai B, sehingga fc itu nggak kontinu ya. F itu nggak kontinu di C. Jadi limit fx ke x menuju C dia tak hingga atau negatif tak hingga. Nah, cara pengerjaannya kalau kontinu di C, ini kita pecah jadi A sampai C tambah C sampai B, lalu C-nya kita ganti dengan T menuju C dari kiri dan S menuju C dari kanan. Gitu ya. Kalau limit kiri, limit kanannya di sini ada, maka dengan demikian integral tak wajar ini ada. Limit kiri, limit kanan masih ingat ya? Halo? Masih ingat limit kiri, limit kanan kalkulus 1? Pernah belajar kan ya? Ya, Pak. Pernah, Pak. Pernah ya? Pernah. Oke, contoh periksakan konvergen integral tak wajar berikut. Integral 0 sampai 1 ln x per x dx. Pertama, fungsi fx sama ln x per x ini tidak kontinu di x sama dengan 0. Karena ln 0 itu tak hingga. Ini hasilnya adalah 0 per 0. 0 per 0. Jadi dia tidak kontinu di x sama dengan 0. Dan kalau limit x menuju 0 dari kanan, x menuju 0 dari kanan itu artinya x-nya nggak 0 ya. X-nya tidak 0, dia hanya menuju 0 dari kanan. Jadi kalau saya tuliskan kembali di sini grafiknya tuh kira-kira seperti ini fungsi ln tuh. Ini fungsi ln x. Jadi kalau x menuju 0 dari kanan, dia dari sini ya. X-nya menuju 0 dari kanan. Nah gitu. Ini 0 di sini. X-nya menuju 0 dari kanan. Maka silon di itu dia akan menuju negatif tak hingga. Silonnya menuju negatif tak hingga. Dan di sini X-nya positif ya. Sebelah kanan 0 tuh dia positif. Jadi negatif bagi positif ini negatif. Maksudnya ini negatif tak hingga. Seperti itu. Nah, lalu karena di sini di batasnya yaitu di 0. Ini kan 0 sampai 1. Karena pas di 0 di sini limitnya itu adalah negatif tak hingga, maka dengan demikian untuk menghitung limitnya kita gak mungkin dong pakai integral biasa ya. Jadi ini kita ganti 0-nya dengan limit T menuju 0 dari kanan, T sampai 1. Kenapa T-nya menuju 0 dari kanan, bukan menuju 0 dari kiri? Ada yang tahu? Loh? Kenapa menuju 0 dari kanan? Karena wilayah pengintegralnya ya, wilayah pengintegralan 0 sampai 1.
0 sampai 1. 0 sampai 1 gak mungkin X-nya menuju 0 dari Q itu gak mungkin. Karena itu bukan batas pengintegralan. Yang kita itu integralnya itu 0 sampai 1. Berarti X-nya menuju 0 harus dari kanan. Limit T menuju 0 dari kanan, T sampai 1 ln X per X dx. Setelah itu kita hitung nih ln X per X berapa. Dapat hasilnya ln X per X integralnya adalah 1/2 ln X kuadrat. Ada pertanyaan dulu? Tidak ada. Baik. Jadi integral dari ln X per X ini adalah setengah ln X kuadrat. Masukkan batasnya T sampai 1. Nah, di sini masukin batasnya ini setengah ln dari 1. Ln 1 itu 0. 0 kuadrat kali setengah 0. Ini 0. Berikutnya T-nya dimasukkan. Ini jadinya ln dari T dikuadratkan. Ln dari T dikuadratkan. 0 dikurangi ini negatif ln dari T. T-nya di sini menuju 0. T-nya menuju 0 dari kanan. Dengan demikian, kalau menuju 0 dari kanan, maka dia fungsi ln-nya dia menuju negatif tak hingga. Dia menuju negatif tak hingga. Kalau T-nya menuju 0 dari kanan. Setengah kali tak hingga, tak hingga. Dengan demikian hasilnya adalah negatif tak hingga. Karena di sini integralnya hasilnya tak hingga, dengan demikian di sini integral tak wajar yang divergen. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Ada yang tahu kenapa ininya negatif bukan positif? Gimana, Pak? Kenapa hasilnya negatif tak hingga bukan positif tak hingga? Mungkin gini, Pak, kan lantai itu kalau T-nya menuju 0 itu minta hingga. Cuma karena dipangkat 2 sehingga menjadi positif, sehingga menjadi 0 kurang tak hingga. Nah, karena 0 kurang tak hingga, sehingga menjadi minta hingga lagi. Oke, terima kasih. Oke, berikutnya. Periksa contoh konvergen integral tak wajar berikut ini. Ini integralnya X per 1 minus X dx. 0 sampai 2. Kalau tadi dia tidak konvergen di batas bawahnya, gitu ya. Kalau menurut saya tidak konvergen. Tak hingga menuju tak hingga di batas bawahnya. Kalau X per 1 minus X ini tidak konvergen, tidak menuju tak hingga di mana nih? Ada yang tahu? Di awal tuh, di awal saya memperkenalkan integral tak wajar, masih ingat? Di mana nih tak wajarnya? Batasnya wajar, 0 sama 2 gitu ya. X per 1 minus X continue nggak? X per 1 Justru minus X enggak. continue nggak? Gimana? Gimana, Pak? X per 1 minus X continue nggak? Kalau semisal X-nya Integralnya nih. 1, kalau X-nya 1 itu gak bakal continue, Pak. Soalnya jadi 1 per 0. Tepat sekali. Jadi kalau X-nya 1, 1 per 1 minus 1, itu dia tidak continue. Karena kalau bilangan real dibagi 0 itu hasilnya nggak ada. Karena F1 nggak ada, dengan demikian dia nggak continue di 1. Bagaimana cara menghitung integralnya? Ini kita pecah jadi 0 sampai 1, 1 sampai 2. Nah, seperti ini. 0 sampai 2 X per 1 minus X dx sama dengan 0 sampai 1 tambah 1 sampai 2. Setelah itu, karena di satunya itu dia bermasalah, kita hitung limit S menuju 1 dari kiri tambah limit T menuju 1 dari kanan. Dari integral yang sebelumnya. Gitu ya. Nah, karena dia S-nya menuju 1 dari kiri dan menuju 1 dari kanan, ini X per 1 minus X ini bakal ada nih. X per 1 minus X-nya bakal ada. Karena X-nya di sini, S-nya dia hanya menuju 1. Nggak benar-benar 1 gitu ya.
Oke, mohon maaf tadi ada sedikit gangguan. Eh, Terdengar jelas suara saya? Halo? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas. Oke, maaf tadi terpotong. Di sini integral 0 sampai 2, ini tadi kita pecah jadi 0 sampai 1 tambah 1 sampai 2, alasannya ketika X sama dengan 1, di sini X per 1 minus X-nya tidak terdefinisi atau tidak kontinu di 1. Lalu setelah itu kita hitung menggunakan limit. Jadi ini limit S menuju 1 dari kiri, dari 0 sampai S, tambah limit T menuju 1 dari kanan, T sampai 2. Nah, dengan demikian di sini integralnya bisa kita hitung. Karena T-nya nggak sama dengan 1, ya. S-nya pun nggak sama dengan 1. Lalu di sini kita hitung pertama limit yang S menuju 1 dari kiri terlebih dahulu. Limit S menuju 1 dari kiri 0 sampai S, X per 1 minus X dx. Ini sama limit S menuju 1 dari kiri. Negatif X dikurangi ln dari 1 minus X tambah 1. Ini integral dari X per 1 minus X. Masukkan batasnya 0 sampai S. 0 sampai S. Di sini hasilnya adalah tak hingga. Jadi kalau S menuju 1 dari kiri, di sini hasilnya adalah negatif S. S-nya ganti dengan S nih. Negatif S kurangi ln 1 dikurangi S ditambah 1. Lalu masukin yang 0. Yang 0. Ini negatif 0 kurangi ln 1 dikurangi 0. Ln dari 1 jadinya ini adalah 0 plus 1. Ininya 0, ininya 0, ininya 1. Jadi ini dikurangi 1. Ini untuk yang 0 ya. Nah, di sini karena S-nya menuju 1 dari kiri, jadi kalau kita lihat nih, ini kan ln ya, ln X, ininya gini ya. Nah, ininya gini terus, mendekati 0. Nah, kalau S-nya menuju 1 dari kiri, 1 dikurangi 1. 1 dikurangi 1 dari kiri ya. Kalau dia menuju 1 dari kiri itu berarti dia itu sebenarnya kurang dari 1 ya. Kurang dari 1. Dan dia hasilnya adalah menuju 0 ya. 1 dikurangi 1 dari kiri hasilnya menuju 0. Nah, ln dari suatu bilangan menuju 0 itu hasilnya adalah tak hingga. Tak hingga. Dan dia menuju 1 dari kiri ya. Bisa dari kiri 1 dikurangi 1 dari kiri itu berarti dia kurang dari 1. Ini positif ya ln-nya. Positif. Ln dari menuju 0 dari kanan berarti ini. Menuju 0 dari kanan dia negatif. Negatif tak hingga. Negatif dan negatif tak hingga dia positif tak hingga. Negatif S tambah positif tak hingga. Oh ya, ininya S-nya sendiri 1 ini. Min 1 ditambah tak hingga, ini tak hingga. Tak hingga tambah 1 tak hingga. Tak hingga kurang 1 tak hingga. Jadi positif tak hingga. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Jadi dengan demikian di sini yang bagian kiri ini hasilnya adalah tak hingga. Nah, karena salah satunya tak hingga, kita nggak perlu lagi dengan bagian kanannya. Karena tak hingga ditambah berapapun pasti tak hingga. Karena kita di sini prediksi konvergenan, dengan demikian di sini integralnya, integral dari secara keseluruhan, karena salah satunya tak hingga, maka integral keseluruhannya adalah tak hingga juga. Terserah yang kanannya berapa hasilnya gitu. Walaupun ini berhingga, misalkan hasilnya adalah 2 atau 3, 3 tambah tak hingga atau tak hingga. Jika di sininya yang bagian kirinya tak hingga, ya udah jelas ini hasilnya adalah tak hingga. Jadi gitu. Jadi untuk mengerjakan integral tak wajar, ini nggak harus diselesaikan dua-duanya. Kalau misalkan salah satunya saja sudah tak hingga, udah dipastikan dia konvergen, divergen. Gitu ya. Ada pertanyaan dulu? Tidak ada. Baik, kalau tidak kita lanjutkan. Berikutnya, di sini integral tak wajar bisa juga muncul dalam bentuk gabungan dari dua jenis di atas, yaitu batas pengintegralan tak hingga dan integralan tak hingga pada batas pengintegralan seperti contoh berikut ini. Jadi gabungan dari semuanya. Contohnya adalah integral 0 sampai tak hingga X per 1 minus X dx. Jadi di sini ada batas atasnya tak hingga. Udah jelas ini integralnya integral tak wajar. Dan ternyata di dalam integral tak wajarnya ada ketak wajaran lagi, yaitu antara 0 sampai tak hingga ada 1 di sini ya. Atau 0 sampai tak hingga ada X sama dengan 1. Dengan demikian di sini kita pecah menjadi tiga bagian seperti ini.
0 sampai T hingga jadi 0 sampai 1 tambah 1 sampai 2 tambah 2 sampai T hingga. 2 di sini adalah bilangan bebas, kita pilihnya berapapun itu gitu ya. Nah, yang jelas antara 1 sampai T hingga ini harus ada bilangan yang membuat X per 1 minus X-nya kontinu. Jadi seperti ini, 0 sampai 1, 1 sampai 2, 2 sampai T hingga. Sampai sini ada pertanyaan dulu atau tidak? Tidak ada. Berikutnya, kita selesaikan satu persatu. Dan ini sebenarnya karena fungsinya fungsi yang tadi gitu ya. Fungsi yang tadi. Sebelumnya kita sudah membahas bahwa yang eh, integral limit S menuju hingga 0 sampai S X per 1 minus Dx ini sudah kita hitung sebelumnya. Ini nilai limitnya adalah tak hingga. Dengan demikian, karena limit yang kita integral yang kita hitung adalah integral dari keseluruhan ini, dari 3 buah integral nih, dan salah satunya ini tak hingga, maka dengan demikian keseluruhannya adalah tak hingga. Dengan demikian ini integralnya integral yang divergen. Oke, itu saja yang bisa disampaikan untuk pertemuan hari ini. Ada pertanyaan dulu? Oke, kalau tidak pertanyaan, saya akhiri sampai di sini. Ini harusnya yang 14 lebih 10 ya. Seperti saya katakan sebelumnya, kalau online tuh kita bisa lebih cepat. Karena saya tidak bisa menyaksikan wajah-wajah kalian yang mungkin nggak paham gitu ya. Jadi kalau kelihatan nggak paham, saya biasanya mengulang kembali. Kalau di sini saya nggak kelihatan. Baik, sebelum saya akhiri perkuliahan, tolong dinyalakan dulu kameranya. Saya akan men-screenshot yang hadir pada perkuliahan hari ini. Secara garis besar untuk perkuliahan online, misalnya saya tidak terlalu mementingkan kehadiran, karena yang hadir pun belum tentu paham, gitu. Jadi kedewasaannya saja dalam proses pembelajaran. Jadi silakan apa ya namanya itu belajar secara mandiri. Kalau misalkan ada pertanyaan boleh tanyakan secara online lewat WA group juga boleh, gitu ya. Jadi tidak harus apa sih namanya itu ketika perkuliahan langsung ditanyakan. Oke, saya akan mulai menghitung mundur. 5, 4, 3, 2, saya belum semuanya nih. 1. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Sampai jumpa pada perkuliahan selanjutnya. Sekian dari saya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih, Makasih, Pak. Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Kita belum. Kamera gue nggak punya. Al. Son. Jauh. Son.